tahun, dia ngajarin orang itu dengan sholat yang benar karena ilmunya sepanjang itu. Saya tidak pernah bisa menggoda orang yang sholat tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karenanya pengajian-pengajian macam ini sangat diperlukan untuk perantara jalan kita takwa kepada Allah, lebih menyempurnakan lagi ilmu kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab awas, hati-hati, beribadah tanpa ilmu itu akan sia-sia. Dalam satu nazam dikatakan, wa kullu man yukmalu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmu, ibadahnya ditolak. Dengan artian ibadahnya sia-sia. Ini pentingnya kita nih sebulan sekali di pengajian ini, belajar tentang ilmu-ilmu agama supaya ibadah kita makin mendekati sempurna. Jangan sampai ibadah kita tanpa ilmu tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pantas kalau iblis laknatullah alaih paling takut sama orang alim ketimbang orang abid. Pentingnya ilmu, jalan perantara untuk meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita beramal tanpa landasan ilmu yang menyebabkan amal kita jadi sia-sia. Dulu ada cerita, ada dua orang mau beramal, tapi karena nggak ngerti ilmu, ya amalnya jadi sia-sia. Dua orang anak muda sholat berjamaah, satu jadi imam, satu jadi makmum. Tapi karena nggak ngerti ilmunya, jadi ibadahnya jadi sia-sia. Sholat dua orang anak muda ini di atas balai. Balai, ngerti balai ya? Balainya terbuat dari bambu. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, aduh gua kejepit. Saya tanya nih, sholatnya batal apa enggak? Batal. Makmum pan nerusin kerjaan imam kudunya. Cuman makmum kagak ngaji di tempat Haji Roni, gak punya ilmunya, dia dengar imam teriak aduh malah nyautin, kejepit nih. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karena itu kalau badan kita sehat, diberikan keluangan waktu, hadirlah di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Supaya ibadah kita berlandaskan ilmu. Jangan sampai ibadah kita susah-susah, tidak punya nilai di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Bu, Ibu kenal B.J. Habibie? Kenalan di mana lo? Ketika B.J. Habibie sudah dikebumikan, torehan-torehan tintanya kemudian baru keluar kemana-mana. Di antara tulisan-tulisan beliau ada satu kutipan yang ini menandakan bahwa B.J. Habibie seorang negarawan dan seorang yang benar-benar memperhatikan agamanya, agama Islam. Apa kata Habibie? Allah mengkaruniakan saya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan saya ciptakan teknologi pesawat terbang. Tapi sekarang saya baru menyadari bahwa ilmu agama jauh lebih penting daripada pengetahuan. Andai kata dahulu saya diberikan dua pilihan, ilmu pengetahuan dengan ilmu agama,
maka saya akan pilih ilmu agama untuk kemajuan umat Islam. Nih kata Habibie. No, lo tanya orang ini Kalibata ada. Artinya memang ilmu ajaran, ilmu agama yang mendekatkan kita kepada jalan takwa. Seluruh ibadah kita mudah-mudahan karena landasannya ilmu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pertama, seringlah hadir. Kalau kita diberikan kesehatan waktu, kesehatan badan, keluangan waktu, taklim dimanapun saja Anda berada. Nggak boleh juga fanatik menuntut ilmu, mencari kebenaran. Nggak boleh fanatik. Bohong gak ngaji tempat Al-Jironi, kiainya bukan dari Sunda. Emang Nabi Muhammad lahir di Cianjur. Ngaji mah kemana aja, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari guru sebanyak. Ini yang saya mau pesan, cari guru sebanyak-banyaknya. Karena berkah kita dari orang tua, dari guru. Karena itu cari guru sebanyak-banyaknya. Di sini domain saya. Tapi kalau mau cari guru, kalau mau cari guru, lihat juga silsilahnya. Sebab sekarang ini banyak orang ngaku guru, baru muntuk di medsos, baru menggunakan YouTube, ngaku jadi guru, lalu memberikan fatwa yang macam-macam. Akhirnya nanti timbul Islam teroris. Awas, hati-hati nih. Cari guru sebanyak-banyaknya, tapi teliti silsilah guru-gurunya. Yang kedua, saya pesan buat adik-adik saya nih, Majelis Taklim Cipadu, pimpinan Haji Roni dan keluarga, sering-seringlah bergaul dengan orang yang alim, bergaul dengan orang yang alim, memandang orang yang alim, memandang guru-guru kita, itu dapat pahala kita. Memandang habib kita, guru kita, kiai kita, ustadz kita, itu dapat pahala. Yakinlah saudara, yang kita mulai sekarang ini, walaupun tidak selesai, tapi keturunan kita insya Allah akan menyelesaikannya. Kalau kita bergaul dengan orang alim, walaupun kita belum alim, suatu saat zuriat dan keturunan kita akan jadi orang alim. Karena itu, apa yang kita selesaikan sekarang, yakinlah anak cucu kita akan menyelesaikannya. Kalau sekarang kita berteman dengan orang-orang yang alim, insya Allah keturunan kita jadi juga orang yang alim. Berteman sama orang alim, kan paling enggak berkahnya dapat. Kemana-mana orang pada cium tangan. Walaupun kita di belakang orang alim tuh, habis tuh orang nyium tangan orang alim, tuh orang nyium tangan kita juga. Itulah berkahnya. Padahal yang dicium tangan dia kagak tahu siapa kita. Betul apa enggak? Berkahnya. Karena itu banyaklah bergaul dengan habaib, dengan kiai, dengan ustaz. Saya sih sebenarnya belum ustaz, cuma bau-bau ustaz. Masih mending bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Bapak Ibu saudara-saudara, sebab penting loh ya, pergaulan itu ternyata membentuk karakter kita. Begini, orang bijak pernah ngomong, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu kayak apa, teliti teman-teman kamu sekarang ini. Kalau sekarang ini teman-teman kamu lebih banyak bromocora, preman, buajingan, tengi.
15 tahun yang akan datang kamu juga tetap ada di tempat itu. Tapi kalau teman-teman kamu dari sekarang ini lingkungan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, dekat dengan ulama, habaib, ustaz, bergaul dengan orang yang baik-baik, insya Allah 15 tahun yang akan datang tempatmu juga masih tempat di majelis-majelis kebaikan. Bahkan Syauqi Bek soal pergaulan dalam sebaik syair beliau pernah mengatakan begini, man asral asrafa asa musarrafa. Ini apa jam berapa? Apa jam atu? Lu enak tinggal dengerin kagak bayar. Ironi kesehatan ini. Man asral asrafa asa musarrafan. Siapa orang yang berteman dengan ulama, siapa orang yang berteman dengan ulama, barang siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berteman dengan orang hina, jangan ngarep dia bakalan jadi mulia. Berteman sama ulama, sama orang mulia, ngikut jadi mulia. Berteman sama orang hina, jangan ngarep jadi mulia. Awalam tara jildalul afiran muqabbalan bisafrin lama sarah jildal mushaf. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina karena berteman dengan Quran yang mulia, ngikut kulit kambing jadi mulia. Lebaran haji lihat kambing begitu diseset, kulitnya digeletakin, dilalerin, jorok, orang kagak ada yang mau dekat. Betul apa enggak? Tapi begitu dipungut, disamak dia, suci, jadi kantong Quran, dihormatin orang. Mau diambil, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Berteman sama Quran yang mulia, ngikut jadi mulia. Tapi lihat, kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Nah pagi-pagi dikemplang orang. Awas hati-hati, jangan salah pilih teman. Bedanya cuma dikit doang tuh. Kulit kambing berteman sama Quran dimuliain orang, kulit kambing nempel sama kayu dikemplangin orang. Inilah masyarakat kita era globalisasi. Kalau ingin bertahan, siapkan berbagai macam disiplin ilmu, asah kemampuan, dan teruslah berada di majelis-majelis ilmu seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.